It's not good, obviously. Ya. Akhirnya berpikir ini nggak mungkin hidup seperti ini terus. Pilihannya cuma dua, mati OD somewhere atau mati dibunuh orang. Pemirsa Silet RCTI, jagat sosial media dihebohkan dengan sederet kisah percobaan penculikan yang menyasar siswa SD dan SMP di sejumlah daerah di tanah air. Beruntungnya, para korban berhasil lolos dari para pelaku baik lewat pertolongan orang lain maupun keberanian mereka melakukan perlawanan. Dan inilah heboh, bocah SD nyaris diculik 3 orang, leher dijerat kabel, heroik aksi nenek-nenek gagalkan penculikan di Probolinggo, hingga sederet artis yang pernah alami penculikan. Berikut kisah-kisahnya. Viral, aksi heroik nenek lincah selamatkan siswi SMP, diduga korban pencabulan dan penculikan di Probolinggo. Viral di media sosial, aksi heroik sekelompok nenek di Probolinggo, Jawa Timur menyelamatkan siswi SMP yang diduga menjadi sasaran penculikan dan pencabulan. Dari video amatir yang viral di media sosial, nenek-nenek itu berada di daerah sepi kawasan wisata Pantai Permata di kota Probolinggo. Terlihat juga bocah menangis. Kejadian berawal saat korban berjalan kaki sepulang sekolah. Di perjalanan, korban dihampiri dan dirayu akan diantar pulang oleh pelaku, DA 21 tahun. Sayangnya, korban ternyata tidak diantar pulang, melainkan diajak pelaku ke tempat sepi di area wisata Pantai Permata dan kemudian dilecehkan. Beruntung, di saat yang bersamaan ada sekelompok nenek yang sedang berwisata dan mendengar teriakan minta tolong korban. Pelaku warga Kadigaran, Probolinggo yang sempat kabur akhirnya dicokok petugas dari Polres Probolinggo di rumahnya. Kejadian perkara tersebut, kita bisa menemukan ataupun melacak identitas daripada orang yang diduga sebagai pelaku. Kemudian pada Jumat malam kurang lebih pukul 20 lewat sedikit, kita lakukan upaya paksa, yaitu berupa penangkapan terhadap pelaku. Yang mana sampai saat ini proses sidik masih berjalan. Aduh, saya langsung agak parno juga. Makanya sekarang saya selalu bilang sama gurunya yang jemput ini, KTP-nya ini. Di luar dari itu saya nggak kasih. Anak umur segini harus kita ajak ngobrol. Kamu tadi di sekolah ada yang gini nggak? Nggak boleh ya kalau ada yang begini. Itu namanya jahat. Ini. Jadi saya udah kasih tahu mana orang jahat, mana orang baik. Mana yang boleh kamu disentuh, mana yang nggak boleh. Dan umur berapa kamu tuh harus lebih hati-hati sama laki-laki. Jadi dari obrolan kita tiap pagi, nah saya udah kasih tahu. Ini bisa menjadi traumatik yang sangat dalam yang kalau korban-korban penculikan itu yang tidak mendapatkan, kalau dari studinya memang misalnya akhirnya takut kepada orang gitu ya, terus waspada ketika ada gerak-gerik orang yang dianggap mencurigakan ya, waspadanya waspada yang berlebihan, punya ketakutan yang berlebihan terhadap orang dengan ciri-ciri yang pernah dia lihat pada waktu kasus penculikan ini terjadi. 2x24 jam anak ini perlu mendapatkan pertolongan pertama pada kasus psikologis. Leher dijerat kabel, bocah SD nyaris diculik 3 orang di Sukatani, Bekasi. Seorang bocah berinisial ABT yang masih duduk di bangku sekolah dasar nyaris menjadi korban penculikan di Jalan Raya Desa Sukamana, Sukahurip, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Senin lalu.
Berdasarkan keterangan yang berhasil himpun di lokasi kejadian, nahas yang menimpa korban bermula saat korban hendak pulang ke rumah dari sekolah dengan menggunakan sepeda. Setibanya di lokasi kejadian, sebuah mobil minibus berwarna merah tiba-tiba menghadang. Dua pria kemudian turun dari mobil dan langsung menjerat leher korban menggunakan kabel warna hitam. Sambil berontak, korban pun berteriak minta tolong. Beruntung, teriakan korban didengar warga yang bergegas datang ke lokasi kejadian. Para pelaku yang panik akhirnya memilih kabur sebelum menjadi bulan-bulanan warga. Selanjutnya, kasus percobaan penculikan ini ditangani petugas dari Polsek Sukatani. Dari kronologisnya menceritakan bahwa anak tersebut merasa ingin diculik oleh salah satu unit mobil yang memang informasinya warna merah, ya. Dan itu ditanya lebih dalam karena kami kan juga harus mendalami juga ini kebenarannya, ya. Jadi orang tua ini menceritakan itu ada yang mengantarkan ke rumah gitu, tapi saya tanya di situ ternyata tidak ada gitu. Bahkan dia pulang sekolah juga dengan temannya sendiri satu sekolahan gitu. Iya, kalau dilihat dari luka itu ada goresan yang ada di leher. Ya, dia merah dan sempat berdarah juga, dan dia dibersihkan bukan di rumahnya tapi di rumah teman sekolah. Pengakuannya sih sempat teriak, ya, tapi kalau untuk bagaimana cara dia untuk lepas kurang begitu meyakinkan juga kalau saya boleh berpendapat kayak gitu. Informasinya sih kejadiannya jam 9-an karena jam 9.10 dilihat dari CCTV kami warga itu beliau anak ini yang namanya Adam ini pulang ke rumah. Hal seperti ini terjadi itu biasanya polisi itu menangani dengan memberikan bantuan psikologi untuk melakukan psychological first aid namanya. Ini adalah pertolongan pertama pada psikologis ketika mengalami atau seseorang mengalami kejadian yang luar biasa gitu atau dianggap luar biasa. Itu benar-benar membuat aku jadi setiap saat jadi aku jagain anakku, telepon, apalagi aku yang harus bekerja gitu. Kadang suka bingung juga ya dengan keadaan aku juga gitu, ya pasrahin aja terus aku minta sama Allah untuk jaga anakku setiap saat dimanapun dia berada. Siswi SMP asal Kota Mobagu nyaris diculik. Selamat usai lompat dari motor. Suci, seorang siswa SMP di Kota Mobagu, Sulawesi Utara nyaris menjadi korban penculikan pria tak dikenal yang mengaku sebagai guru. Korban berhasil lolos setelah nekat melompat dari motor yang dikendarai pelaku. Menurut penuturan korban, peristiwa bermula saat pelaku mengaku diminta untuk membawanya guna divaksin. Selanjutnya, pelaku membonceng korban dari arah sekolah menuju ke Kelurahan Koto Bangun. Di tengah perjalanan, korban curiga lantaran pelaku melarikan motornya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, korban pun nekat melompat dari motor pelaku dan kemudian ditolong oleh warga sekitar. Petugas Resmob dari Polres Kota Mobagu sampai saat ini masih terus memburu pelaku yang ciri-cirinya sudah diketahui dari rekaman CCTV. Kita bahagia di jalan, pas ada motor, ada ciri, ada orang ada ciri babunyi kan, jadi kita bahagia. Aku bilang lagi, hey om, ada cilaka. Dia bilang, tuh om bilang ini apa ada pusing. Aku bilang, hey om, kepakung tuh om coba lihat aku dia kan. Dugaan tindak pidana membawa lari anak di bawah umur.
tanpa sepengetahuan orang tua atau izin orang tua dari korban. Sekarang tuh dunia tuh udah makin aneh, makin hawa nafsu manusia tuh makin nggak bisa ditahan gitu. Jadi memang balik lagi kita nggak bisa mengatur keadaan, mengatur orang lain. Jadi memang semuanya balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya punya anak-anak kecil, berarti gimana caranya kita menjaga anak-anak kita dengan betul gitu kan. Jadi untuk orang tua, untuk anak yang masih di bawah umur ya, sedapat mungkin yang pertama ajari tentang ciri-ciri orang yang memiliki niat buruk gitu ya. Pun ajari kalau misalnya terjadi orang sampai punya niat buruk, baik itu adalah penodongan ataupun percobaan penculikan ataupun misalnya bullying, itu ajari dasar-dasar untuk membela diri. Tidak hanya sederet kisah percobaan penculikan yang menyasar siswa SD dan SMP tadi, dunia hiburan tanah air juga mencatat sederet artis yang pernah mengalami penculikan dan juga diduga melakukan aksi penculikan. Inilah kisah mereka. Chef Juna diculik dan disiksa. Di balik sosoknya yang cool dan galak, siapa sangka jika Chef Juna yang dikenal sebagai chef selebriti dan juga juri di ajang MasterChef Indonesia ternyata memiliki kisah masa lalu yang kelam. Ya, Chef Juna ternyata pernah menjadi korban penculikan dan penyiksaan. Bahkan diancam ditembak dikala ia terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang lebih mengejutkan, ternyata Chef Juna juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain hingga nyawa pun menjadi taruhannya. Kalau dibilang kenapa rebellious dan bandel dan lain sebagainya, karena selalu main. Ya, tidak ada yang namanya curfew. Orang tidak ada yang bilang. Iya. Ya. Nggak ada yang suruh pulang. Betul. Umur 6 main sama anak umur 13. Umur 13 sudah main sama anak umur 20-an. By the time saya 18 sudah main dengan anak umur, bukan anak lagi, orang-orang umur 30, 35 dan lain sebagainya. Dan saya seperti sponge. Meresap semua. Saya menyerap semuanya. Sayangnya, kebanyakan yang jelek-jelek saya yang diserap. Tapi aku dengar Juna dulu pernah diculik, pernah di-abuse atau disiksa dan hampir ditembak. Apa yang terjadi sampai bisa seperti itu? Itu pada tahun segitu, 90 awal, itu memang banyak ya terjadi. Pergaulan pada saat itu memang banyak seperti itu. Okay. Dan it goes both ways ya. Yeah. Jadi bukan hanya aku yang pernah digituin, tapi kita juga pernah gituin orang. Okay. Zaman dulu kalau kita tidak suka sama orang ya biasalah kita ambil dari rumahnya. It was violent times. It was violent times. Itu bukan sesuatu yang patut dicontoh, bahkan it's not good, obviously. Ya. Akhirnya berpikir ini nggak mungkin hidup seperti ini terus. Pilihannya cuma dua, mati OD somewhere, atau mati dibunuh orang. Kala Madali Bramantyo hampir diculik di rumah. Nyaris menjadi korban penculikan juga pernah menyasar Kala Madali Bramantyo, putri kedua dari 5 bersaudara pasangan selebritis Zaskia Diameka dan Hanung Bramantyo. Percobaan penculikan terhadap Kala terjadi pada Februari 2016 lalu di saat Kala baru berusia 2 tahun. Ya, pelaku yang berpura-pura sebagai pencari sumbangan beraksi saat Kala tengah bermain sendiri tanpa pengawasan. Beruntung, mobil yang dikendarai Zaskia datang sehingga pelaku yang sudah sempat mencoba masuk ke dalam rumah lewat jendela akhirnya memilih kabur. Untung depan rumahku tuh lagi dibangun, ada tukang yang nyamperin, saya ngeliatin dia dari lantai 2, kebetulan saya lagi masang kaca. Terus orang itu masuk, ada temennya di ujung gang naik motor, terus orang itu masuk, dia nengok masuk ke dalam jendela ibu dan masuknya tuh sampai setengah badan. Dia masuk setengah badan, terus dia ngeliat-liat kondisi keluar lagi. Saya udah ngejagain Bu, kalau dia sampai macem-macem saya akan turun gitu kan. Terus masuk, terus dia nengok kanan kiri lagi, terus badannya dia masukin lagi ke jendela. Tiba-tiba pas abis masukin ke jendela, mobil ibu dateng.
Pas mobilnya ibu datang, orang itu langsung lari ke belakang tembok kayak nggak tahu mau ngapain. Pas mbakku bukain gerbang, mbaknya kaget ngelihat ada orang. Aku tambahin penjagaan, terus aku hire satpam. Akhirnya sekarang di rumah udah punya satpam. Jadi lebih hati-hati banget sih. Jadi emang saat itu Allah lagi kasih peringatan aja. Dan karena Mas Anung jarang di rumah, nggak ada laki di rumah. Jadi aku emang harus ada laki yang kerja di rumah. Dan alhamdulillah suaminya mbakku mau kerja buat jagain rumah juga. Kardin diculik saat berenang. Aktor Atila Syah membawa kabar kurang menyenangkan terkait Kardin, anak keduanya dari pernikahannya dengan Bunga Sofia. Ya, bocah cantik berusia 10 tahun itu diculik 2 orang pria bertubuh besar dan 4 wanita saat sedang berenang di kawasan Bogor, Jawa Barat, 13 Desember 2023 lalu. Atila menduga sang mantan istri Bunga Sofia menjadi dalang dalam penculikan ini. Tak tinggal diam, Atila pun kemudian melaporkan penculikan ini ke Mapolres Kabupaten Bogor. Dan setelah 3 hari diculik, Kardin berhasil kabur, ditolong oleh sang kakak, Jaka. Namun penculikan yang dialaminya menorehkan trauma mendalam pada korban. Jika itu menjadi satu masalah, bukan masalah dari saya, sisi salah saya. Mungkin dari sisi yang sebelah sana melihat itu satu masalah, bahwa saat eksekusi anak-anak minta kepada saya untuk bisa bersama saya. Itu. Terus terjadilah peristiwa hari Rabu itu di kolam renang Arya Tirta Splash di Kabupaten Bogor. Tias Mirasih. Awal Januari 2019 lalu, Tias Mirasih pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan penculikan dan eksploitasi anak sepupunya, AMC. Tias dilaporkan oleh Marika Harispohu yang tak lain adalah nenek korban. Tidak hanya ke Polda Metro Jaya, Marika Haris pun melaporkan Tias ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Merasa tidak terima dengan laporan tersebut, Tias pun balik melaporkan Marika Haris dengan sangkaan pencemaran nama baik. Setelah saya mendapatkan keputusan pengadilan, ya saya datangi rumahnya untuk meminta mengembalikan cucu saya. Kami tidak pernah menutup komunikasi satu kali pun. Saya tidak pernah, karena apa? Ibu Marika pun tidak pernah menghubungi saya, terutama ataupun keluarga besar saya tuh nggak pernah sekalipun. Jadi kalau dibilang menutup komunikasi, apanya mau ditutup sih gitu loh. Orang tua jangan menambah ketakutan anak dengan menyalahkan anak atau marah kepada anak. Ini yang biasa terjadi ya. Biasa terjadi adalah anaknya ada percobaan penculikan yang gagal, lalu pulang ngadu ke orang tuanya, lalu orang tuanya ya mungkin adalah reaksi takut juga, reaksi cemas juga, dan reaksi marah juga yang dilampiaskan kepada anak. Bertanya apa yang dirasa, bagaimana perasaannya, minta dia menceritakan. Kalau misalnya perlu dipeluk, itu dipeluk. Dibilang ya, kita perlu meyakinkan bahwa kondisinya sekarang ini sudah lebih aman gitu.